Angin senja menyelinap masuk melalui jendela dapur yang sedikit terbuka. Arina mengaduk sup ayam di panci, membiarkan uap hangatnya menerpa wajah. Aroma kaldu, jahe, dan bawang putih menguar, mengisi ruangan dengan kehangatan yang palsu. Di luar sana hidup terasa damai. Di dalam sini, di dalam hatinya, sebuah badai kecil sedang bersiap untuk mengamuk. Pernikahannya dengan Bram sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun yang jika dilihat dari luar tampak seperti potret keluarga kecil yang bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah di kompleks yang cukup bagus dengan mobil yang terparkir di garasi. Semua tampak sempurna, semua tampak cukup. Tapi Arina tahu kata cukup tidak pernah ada dalam kamus suaminya, dan terutama ibu mertuanya. Malam ini Ibu Ratna akan datang untuk makan malam, sebuah ritual bulanan yang selalu membuat perut Arina melilit, bukan karena lapar, tapi karena cemas. Arina melirik ke arah meja makan yang sudah ia tata dengan rapi. Piring-piring keramik terbaik, ia keluarkan, sendok garpu mengkilap, dan ada vas kecil dengan bunga sedap malam di tengahnya. Semua demi menyenangkan hati sang mertua, sebuah usaha yang ia tahu akan sia-sia. "Aku pulang." Suara Bram terdengar dari pintu depan. Arina tersenyum. Senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. "Selamat datang, Mas. Mandi dulu. Sebentar lagi ibu datang." Bram masuk ke dapur, mengecup kening Arina sekilas. Sebuah kecupan yang terasa seperti formalitas, dingin dan cepat. Matanya langsung tertuju pada hidangan yang tersaji di meja. "Wah, banyak sekali masakanmu, ada sup ayam kesukaan ibu ya?" "Tentu saja," jawab Arina lembut. "Baguslah kamu tahu kan ibu selalu ingin yang terbaik," kata Bram sambil melonggarkan dasinya. Ia menatap Arina sejenak. "Kamu tidak beli baju baru? Ibu pasti akan komentar lagi nanti kalau kamu pakai baju yang itu-itu saja." Arina hanya tersenyum tipis. Baju yang ia kenakan adalah daster rumahan yang nyaman, tapi tentu saja tidak cukup layak di mata Bram dan ibunya. Mereka tidak tahu di lemari pakaiannya yang lain, di apartemen pribadinya yang tidak pernah mereka ketahui, tergantung deretan pakaian dari desainer ternama. Mereka tidak tahu, mobil sederhana yang ia pakai sehari-hari hanyalah samaran dari mobil mewah Eropa yang terparkir aman di basem kantornya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Arina yang sesungguhnya. Arina adalah pemilik sebuah agensi digital marketing yang sedang naik daun, sebuah perusahaan yang ia bangun dari nol dengan keringat dan air matanya sendiri. Ia sengaja menyembunyikan semua itu. Saat menikah dengan Bram, ia hanya mengaku sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena apa yang ia punya, sebuah angan-angan naif yang kini terasa seperti lelucon pahit. Bel pintu berbunyi. Ibu Ratna datang dengan tas tangan bermerek di lengannya. Wajahnya yang penuh riasan menatap tajam ke setiap sudut rumah. "Selamat malam, Bu," sapa Arina sambil meraih tangan mertuanya untuk dicium. "Malam," jawab Ibu Ratna singkat. Tangannya ditarik dengan cepat. Matanya langsung berkeliling. Menilai rumah ini sepertinya butuh kat baru. "Ya, sudah mulai kusam. Lihat itu gordennya juga warnanya sudah pudar." Bram tertawa canggung. "Iya Bu, nanti biar Bram bicarakan dengan Arina." Di meja makan, ritual penghakiman dimulai. Ibu Ratna mengomentari rasa sup yang menurutnya kurang garam, ayam goreng yang terlalu kering, sampai nasi yang sedikit perah. Arina hanya menunduk dan berkata, "Maaf, Bu, lain kali Arina akan perbaiki." "Begini loh, Arina," kata Ibu Ratna sambil meletakkan sendoknya. "Menjadi seorang istri itu harus serba bisa, bukan hanya di dapur, tapi juga harus bisa mendukung suami. Kamu itu beruntung bisa dapat Bram. Dia maner, karirnya bagus. Seharusnya kamu bisa mengimbangi dia. Coba lihat tuh istri teman kantornya Bram Sidoni. Dia baru buka bisnis catering. Sukses besar lah. Kamu masih jadi admin saja dari dulu. Apa tidak ada kemajuan?" Bram hanya diam, seolah setuju dengan semua ucapan ibunya. Arina merasakan hatinya seperti diremas. Ia ingin sekali berteriak mengatakan bahwa admin ini membayar sebagian besar cicilan rumah yang mereka tinggali. Membayar tagihan kartu kredit Bram yang seringkali membengkak dan diam-diam menanggung semua biaya hidup mereka agar Bram bisa tetap tampil. Wah, di depan teman-temannya, tapi ia menahan diri, selalu menahan diri. Malam itu setelah mertuanya pulang, kecurigaan yang selama ini coba ia tepis muncul ke permukaan dengan bukti yang tak terbantahkan. Bram sedang mandi dan ponselnya yang tergeletak di atas nakas bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci.
Nama pengirimnya Dina dengan emoji hati di sebelahnya. Pesannya singkat, tapi cukup untuk menghancurkan dunia Arina. Sayang, transferannya sudah masuk. Makasih ya, nggak sabar buat liburan kita nanti. Jantung Arina serasa berhenti berdetak. Transferan liburan, siapa Dina? Tangannya gemetar saat ia memberanikan diri membuka ponsel Bram yang ternyata tidak dikunci. Ia membuka riwayat percakapan dengan Dina. Isinya penuh dengan panggilan mesra, janji-janji manis, dan foto-foto seorang wanita muda yang cantik. Lebih parahnya lagi, ia melihat riwayat transfer bank. Bram baru saja mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada wanita itu. Uang yang Arina tahu pasti berasal dari rekening bersama mereka. Arina terduduk lemas di tepi ranjang, napasnya sesak. Jadi ini alasan sikap Bram semakin dingin. Ini alasan pengeluarannya tidak pernah jelas. Ia telah dikhianati. Cintanya, pengorbanannya, kesabarannya, semua dibalas dengan dusta. Rasa sakit yang tajam menyengat hatinya. Namun di tengah rasa sakit itu, sebuah kejernihan yang dingin mulai terbentuk. Ia lelah berpura-pura. Ia lelah menjadi orang lain. Ia lelah dianggap tidak berharga oleh orang-orang yang hidup dari jerih payahnya. Malam itu, Arina tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamar, sementara air matanya mengalir tanpa suara. Sebuah rencana mulai tersusun di benaknya. Bukan rencana balas dendam yang penuh amarah, tapi sebuah rencana untuk menguji segalanya. Sebuah ujian terakhir untuk melihat apakah masih ada sedikit saja ketulusan yang tersisa di hati suaminya. Ia akan berpura-pura berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia akan melihat apakah Bram akan mengulurkan tangan untuk menolongnya atau justru mendorongnya lebih dalam ke jurang. Besok ia akan memberitahu Bram bahwa ia di PHK. Pagi harinya Arina memasak sarapan seperti biasa, tangannya bergerak mekanis. Namun pikirannya berkecamuk. Ia menatap wajah Bram yang sedang menikmati nasi goreng buatannya. Wajah yang pernah begitu ia cintai kini terlihat asing. Ia menunggu saat yang tepat. Ketika Bram selesai makan dan hendak berangkat kerja, Arina menahannya. "Mas, ada yang mau aku bicarakan?" Ucapnya dengan suara yang sengaja ia buat bergetar. Bram menatapnya tidak sabar. "Apa? Aku sudah telat ini." Arina menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan aktingnya. Ia menatap suaminya dengan mata yang ia buat berkaca-kaca. "Kemarin aku dapat surat dari kantor." Ia memulai, suaranya tercekat. Perusahaan sedang melakukan restrukturisasi. Banyak karyawan yang dirumahkan. Bram mengerutkan keningnya, mulai merasakan arah pembicaraan ini. "Maksud kamu?" Arina membiarkan setetes air mata jatuh membasahi pipinya. "Aku kena PHK, Mas Hening." Itulah reaksi pertama Bram. Bukan pelukan hangat, bukan kata-kata penenang, hanya hening yang memekakan telinga. Arina bisa melihat berbagai macam emosi melintas di wajah suaminya. Pertama keterkejutan, lalu kebingungan, dan yang terakhir yang paling menyakiti hati Arina adalah kekecewaan yang dingin dan tajam. "PHK," ulang Bram. Seolah kata itu terasa asing di lidahnya. "Bagaimana bisa? Kenapa kamu? Apa kinerjamu tidak bagus?" Nadanya tidak terdengar seperti pertanyaan penuh simpati, melainkan sebuah interogasi. Arina hanya menggeleng lemah terus memainkan perannya sebagai korban yang rapuh. "Aku tidak tahu, Mas. Namanya juga keputusan perusahaan. Banyak yang kena. Bukan cuma aku." Bram mengusap wajahnya dengan kasar. Ia mondar-mandir di ruang makan. Napasnya terdengar berat. "Lalu bagaimana sekarang? Cicilan rumah ini masih panjang. Tagihan mobil bulan depan sudah jatuh tempo. Kamu pikir semua itu bisa dibayar hanya dengan gajiku?" Setiap kata yang keluar dari mulut Bram terasa seperti tamparan bagi Arina. Tidak ada satupun pertanyaan tentang perasaannya. Tidak ada kekhawatiran tentang bagaimana Arina menghadapi kehilangan pekerjaan. Yang ada di otaknya hanyalah uang, uang, dan uang. "Aku akan coba cari pekerjaan lain secepatnya," kata Arina lirih. "Cari pekerjaan lain tidak semudah itu, Arina," bentak Bram, suaranya meninggi. "Kamu pikir di luar sana banyak lowongan? Di usiamu yang sekarang dengan pengalamanmu yang hanya sebagai admin, ya Tuhan, kamu benar-benar menghancurkan semua rencana kita. Rencana kita." Arina hampir tertawa mendengarnya. Rencana mereka yang mana? Rencana membeli mobil baru yang Bram inginkan, rencana liburan ke luar negeri yang selalu Bram bicarakan, rencana yang semua biayanya tanpa Bram sadari akan ditanggung oleh Arina. Arina menatap suaminya, pria yang tidur seranjang dengannya selama 5 tahun.
Pria yang sama sekali tidak ia kenali lagi, topengnya telah jatuh. Di baliknya, hanya ada seorang pria egois yang melihat istrinya sebagai mesin ATM. "Kenapa kamu diam saja? Jawab," desak Bram. Sebelum Arina sempat membuka mulut, Bram sudah meraih ponselnya. "Aku harus memberitahu ibu. Ibu harus tahu soal ini." Jantung Arina mencelos. "Ibu Ratna, ini akan menjadi neraka." Dan benar saja, tidak sampai 30 menit kemudian, suara mobil Ibu Ratna sudah terdengar memasuki halaman rumah. Wanita paruhbaya itu masuk tanpa mengetuk pintu. Wajahnya sudah menyeratkan amarah yang siap meledak. "Ada apa ini, Bram? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara melengking. Matanya langsung menatap Arina dengan penuh tuduhan. "Arina di PHK, Bu," jawab Bram dengan nada putus asa. Seolah ia adalah korban terbesar dalam situasi ini. Ibu Ratna ternganga, lalu tawanya meledak, tawa yang terdengar sangat menghina. "Apa ibu bilang? Dari dulu ibu sudah punya firasat tidak enak dengan perempuan ini. Pembawa sial, lihat kan terbukti sekarang. Bagaimana bisa kamu seceroboh ini sampai dipecat?" "Hah?" Wanita itu menunjuk wajah Arina dengan jarinya. "Pasti kamu tidak becus kerjanya, malas-malasan, makanya dibuang sama perusahaan." "Bu, tolong jangan bicara seperti itu." Arina mencoba membela diri, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. "Ini bukan kemauan saya." "Halah, tidak usah banyak alasan. Saya tidak mau dengar," potong Ibu Ratna cepat. Ia kemudian beralih ke putranya. "Bram, kamu dengarkan ibu baik-baik. Masa depanmu masih panjang, karirmu sedang bagus. Jangan sampai hidupmu hancur karena perempuan tidak berguna ini. Dia hanya akan menjadi beban untukmu." Arina menatap Bram, mencari sedikit saja pembelaan darinya. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah suaminya yang mengangguk-angguk menyerap setiap kata beracun yang keluar dari mulut ibunya. "Lalu Bram harus bagaimana, Bu?" tanya Bram. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang meminta petunjuk. Ibu Ratna tersenyum sinis. Senyum yang membuat darah Arina terasa membeku. Buat apa mempertahankan istri model begini? Bisanya cuma menghabiskan uang, sekarang malah jadi pengangguran. "Ceraikan saja dia," kata ceraikan. Itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Arina. Dunianya seakan runtuh. Ia berharap Bram akan menolak, akan membela pernikahan mereka, tapi harapan itu pupus seketika. Bram menatap Arina, tatapannya dingin tanpa sedikit pun cinta. "Ibu benar katanya, mantap. Aku tidak bisa hidup dengan beban. Maaf, Arina. Lebih baik kita pisah saja, sudah cukup." Arina sudah mendengar semua yang perlu ia dengar. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini berhenti dengan sendirinya. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi kekosongan yang dingin. Ujiannya telah berakhir dan hasilnya jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak melawan, ia tidak berdebat. Ia hanya menatap kedua orang di hadapannya dengan pandangan kosong. Mereka suami dan ibu mertuanya sedang merencanakan kehancuran hidupnya dengan begitu enteng. Seolah ia adalah barang rusak yang harus segera dibuang. "Baik," ucap Arina dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang. Hanya satu kata itu yang keluar dari bibirnya. Bram dan Ibu Ratna tampak terkejut dengan reaksi Arina yang begitu pasrah. Mungkin mereka mengharapkan drama, tangisan, atau permohonan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. "Aku akan mengurus semuanya," lanjut Bram dengan canggung. Seolah merasa sedikit bersalah, namun perasaan itu cepat hilang. "Kamu bisa kemasi barang-barangmu. Untuk sementara kamu bisa tinggal di sini sampai dapat tempat tinggal baru." Betapa murah hatinya. Arina tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu bahwa ia tidak memerlukan belas kasihan mereka, ia tidak memerlukan rumah ini. Sore itu setelah Bram dan ibunya pergi, Arina berdiri sendirian di tengah ruang tamu. Ia menatap sekeliling rumah yang pernah ia anggap sebagai istananya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Tapi ia tidak menangis lagi. Ia mengeluarkan ponselnya bukan untuk menghubungi pengacara, tapi untuk menelepon asisten pribadinya. "Sinta, tolong siapkan apartemen pribadiku, aku akan pindah malam ini," katanya dengan suara tegas. Suara seorang pemimpin. "Dan satu lagi, batalkan semua rapatku untuk besok pagi. Aku perlu waktu untuk memulai hidup yang baru." Malam itu, ketika Bram pulang, ia menemukan rumah sudah kosong. Lemari pakaian di sisi Arina sudah ludas. Semua barang pribadi Arina telah lenyap, hanya ada secari kertas yang tergeletak di atas meja makan. "Aku sudah pergi, surat gugatan cerai akan segera sampai.
Tidak ada kata-kata cinta, tidak ada ucapan perpisahan yang menyedihkan, hanya pernyataan fakta yang dingin. Bram meremas kertas itu. Ada sedikit rasa kehilangan tapi perasaan itu dengan cepat tertutup oleh kelegaan. Ia bebas. Bebas dari beban. Ia tidak sabar untuk memulai hidup baru dengan Dina. Wanita cantik yang ia yakini berasal dari keluarga kaya raya yang akan mengangkat derajatnya dan ibunya. Bram tidak tahu. Ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia baru saja membuang satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Ia baru saja melepaskan ratu yang menyamar demi memungut seorang dayang yang pandai bersandiwara, dan ia akan membayar mahal untuk kebodohannya itu. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang Arina duga. Bram sama sekali tidak menunda-nunda. Ia seolah ingin menghapus jejak Arina dari hidupnya secepat mungkin seperti membersihkan noda yang memalukan. Mereka bertemu di kantor pengacara, sebuah ruangan dingin dengan pendingin udara yang terasa menusuk tulang. Bram datang bersama pengacaranya, mengenakan kemeja terbaiknya. Tampak lebih bersemangat daripada saat ia melamar Arina dulu. Arina datang hanya bersama Sinta, asisten kepercayaannya yang ia perkenalkan sebagai teman dekat. Sinta menggenggam tangannya di bawah meja, memberikan kekuatan tanpa kata. Pengacara Bram memaparkan daftar pembagian harta Gonogini. Rumah yang mereka tinggali jatuh ke tangan Bram. Mobil keluarga juga untuk Bram. Bram bahkan menuntut sebagian isi rekening bersama dengan alasan, ia butuh modal untuk memulai hidup baru. Arina hampir tertawa. Rekening itu yang sebagian besar isinya adalah bonus tahunan dari perusahaan Arina yang diam-diam ia masukkan. Kini akan digunakan Bram untuk memulai hidup baru bersama wanita lain. Apakah Ibu Arina setuju dengan poin-poin ini? Tanya pengacara Bram dengan nada formal. Arina menatap Bram. Pria itu tidak berani balas menatapnya. Matanya sibuk memandangi ujung sepatunya yang mengkilap. Ia tampak seperti seorang pengecut. Saya setuju, jawab Arina dengan suara datar. Saya tidak menuntut apapun, berikan saja semuanya untuk dia. Saya hanya ingin proses ini cepat selesai. Bram mengangkat wajahnya, tampak terkejut sekaligus lega. Ia mungkin mengira Arina akan melawan, akan menuntut haknya. Tapi Arina tidak peduli dengan semua harta itu. Ia bisa membeli 10 rumah dan 20 mobil seperti itu jika ia mau. Yang tidak bisa ia beli kembali adalah 5 tahun hidupnya yang sia-sia. Saat menandatangani berkas terakhir, tangan Arina tidak gemetar. Ia merasa seperti sedang menandatangani surat pembebasan. Pembebasan dari kebohongan, dari kepura-puraan, dari cinta yang ternyata hanya sebuah transaksi. Setelah semua selesai, ia berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat wajah Bram lagi. Langkahnya terasa ringan. Beban yang selama ini membebani pundaknya seolah terangkat di dalam mobil. Sinta menatapnya dengan khawatir. Ibu baik-baik saja. Arina menoleh dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia tersenyum tulus. Aku tidak pernah merasa lebih baik, Sinta. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Sementara Arina memulai babak barunya, Bram dengan cepat melanjutkan sandiwaranya. Ia tidak membuang waktu untuk memperkenalkan Dina kepada dunia, terutama kepada ibunya. Sinta atas permintaan Arina terus mengawasi gerak-gerik mereka. Bukan karena cemburu, tapi karena Arina ingin tahu seberapa jauh drama ini akan berjalan. Laporan dari Sinta datang setiap hari. Foto-foto Bram dan Dina makan malam di restoran mahal, berbelanja di butik mewah. Semua dibayar dengan uang yang Arina berikan secara cuma-cuma. Bram tampak begitu bangga, menggandeng Dina dengan posesif, memamerkannya seolah ia adalah sebuah piala kemenangan. Suatu sore, Sinta memberikan sebuah laporan yang membuat Arina terdiam. Kemarin sore, Pak Bram membawa Dina untuk bertemu Bu Ratna di sebuah kafe. Lalu tanya Arina, matanya menatap tajam. Dina benar-benar memainkan perannya dengan baik. Bu, saya duduk 2 meja dari mereka, jadi saya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Sinta menceritakan bagaimana Dina dengan gaun sederhana, namun tas tangan yang jelas-jelas palsu berhasil memukau Ibu Ratna. Dina bercerita dengan gaya yang meyakinkan tentang papanya yang seorang pengusaha properti sukses di luar kota. Ia mengeluh betapa sulitnya hidup sederhana karena terbiasa dimanja. Papa itu maunya aku mandiri, Bu. Makanya aku disuruh kerja kantoran biasa dulu biar tahu rasanya cari uang, kata Dina sambil menghela napas. Seolah itu adalah beban terberat di dunia. Padahal aku bilang, buat apa kerja? Uang jajan dari papa saja lebih dari cukup untuk beli apartemen di sini. Ibu Ratna tampak terpesona, matanya berbinar-binar penuh keserakahan. Ia memegang tangan Dina dengan erat,
Kamu ini memang anak baik, Dina. Bibit bebet, bobotnya jelas, tidak seperti yang dulu, sudah miskin, tidak punya etika, sekarang jadi pengangguran pula. Arina mendengarkan cerita Sinta tanpa ekspresi. Ia membayangkan adegan itu, drama murahan yang sedang dipentaskan oleh mantan suami, mantan mertua, dan seorang wanita penipu. Ada rasa muak yang luar biasa, tapi tidak ada lagi rasa sakit. Dan bagian terbaiknya, Bu, lanjut, Sinta. Bu Ratna langsung merencanakan pernikahan. Beliau bilang, untuk apa ditunda-tunda, lebih cepat, lebih baik. Ibu sudah tidak sabar punya menantu dari keluarga terpandang. Arina mengangguk pelan. Semua berjalan sesuai prediksinya. Mereka dibutakan oleh keserakahan, oleh ilusi kekayaan. Hari itu, Arina sedang memeriksa laporan kinerja karyawan bulanannya. Sebuah prosedur rutin yang selalu ia lakukan untuk memantau perkembangan timnya. Ia membolak-balik halaman berisi data, grafik, dan analisis. Matanya sudah hafal dengan nama-nama karyawan terbaiknya. Namun saat ia sampai di bagian divisi pemasaran digital, sebuah nama membuatnya berhenti. Dina Puspita. Nama itu seolah melompat dari kertas dan menampar wajahnya. Arina menatap foto profil kecil di sudut laporan itu. Wanita yang sama dengan yang ada di foto-foto kiriman Sinta. Wanita yang sama yang sedang merayu mantan suaminya dengan kebohongan. Arina menelusuri data kinerja Dina. Hasilnya menyedihkan. Tingkat kehadirannya buruk. Target penjualan sering tidak tercapai, dan ada beberapa catatan dari manajernya tentang sikapnya yang kurang profesional. Ia adalah karyawan biasa, bahkan cenderung di bawah rata-rata. Ia sama sekali bukan putri pengusaha properti. Ia hanyalah seorang gadis ambisius yang bekerja di perusahaan milik wanita yang suaminya ia rebut. Ironi dari situasi itu begitu pekat hingga terasa seperti lelucon kosmik. Arina tidak marah. Ia tidak merasa ingin langsung memecat Dina. Itu akan terlalu mudah. Itu tidak akan memberikan kepuasan apapun. Ia meletakkan laporan itu di mejanya. Tatapannya kosong, menembus jendela kaca ruangannya, yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit. Ia sekarang tahu siapa lawannya. Ia tahu semua kartu yang mereka pegang, dan mereka sebaliknya tidak tahu apa-apa tentangnya. Mereka pikir mereka telah membuang bidak pion yang tidak berguna. Padahal mereka baru saja salah langkah dan membiarkan sang ratu bebas bergerak di papan catur. Permainan sesungguhnya akan segera dimulai. Dan Arina adalah orang yang akan menentukan kapan permainan itu akan berakhir. Ia meraih teleponnya. Sinta, tolong panggilkan kepala tim kreatif ke ruangan saya. Perintahnya suaranya tenang dan penuh kendali. Saya punya ide untuk sebuah proyek baru, proyek pribadi. Proyek itu adalah pembalasan. Sebuah pembalasan yang elegan, berkelas, dan akan menghancurkan mereka tanpa Arina perlu mengotori tangannya sendiri. Perceraian itu menjadi titik balik bagi Arina. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Ia tidak lagi mengecilkan dirinya agar orang lain merasa nyaman. Energi yang selama ini ia habiskan untuk mencoba menjadi istri dan menantu yang sempurna. Kini ia curahkan seluruhnya untuk satu hal, dirinya sendiri. Langkah pertama adalah kembali ke singgasananya, paradigma digital. Perusahaan yang ia bangun dari sebuah mimpi di garasi rumah orang tuanya kini menjadi fokus utamanya. Ia tiba di kantor lebih pagi, memimpin rapat dengan visi yang tajam dan strategi yang brilian. Para karyawannya yang selama ini mengenalnya sebagai pemimpin yang cerdas namun sedikit menjaga jarak, kini melihat sisi lain dari dirinya. Ada api di matanya, sebuah semangat yang menular. Dalam sebuah rapat dewan direksi, Arina mempresentasikan sebuah rencana ekspansi yang sangat ambisius. Beberapa direktur senior tampak ragu, menganggapnya terlalu berisiko, tapi Arina mematahkannya satu persatu. Ia menjabarkan data, analisis pasar, dan proyeksi keuntungan dengan begitu fasih dan meyakinkan hingga tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Di akhir presentasinya, seluruh ruangan memberinya tepuk tangan meriah. Proyek itu disetujui, dan dalam sekejap nilai perusahaan melonjak. Arina bukan lagi hanya seorang pengusaha sukses, ia adalah seorang visioner. Namun, transformasi itu tidak hanya terjadi di ruang rapat. Arina memutuskan untuk mengubah penampilannya secara total. Ini bukan tentang menarik perhatian pria lain, tapi tentang merebut kembali identitasnya. Ia ingin saat ia bercermin, yang ia lihat bukanlah Arina, sang istri yang terbuang, melainkan Arina, sang ratu yang berkuasa atas hidupnya sendiri. Ia menyewa seorang penata gaya pribadi ternama. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari merombak isi lemari pakaiannya.
Daster rumahan dan blus sederhana yang biasa ia kenakan di rumah Bram kini digantikan oleh setelan blazer yang dipesan khusus, gaun sutra yang elegan, dan sepatu hak tinggi yang memancarkan kekuatan. Pakaian adalah baju zirah di dunia modern, Bu Arina, kata sang penata gaya. Ini bukan hanya tentang penampilan, ini tentang bagaimana Anda ingin dunia melihat dan memperlakukan Anda. Arina juga mengubah gaya rambutnya. Rambut panjang yang biasa ia ikat seadanya kini dipotong menjadi model bob asimetris yang tajam dan modern. Ia mulai rutin merawat kulitnya bukan dengan riasan tebal, tapi dengan perawatan yang membuatnya tampak sehat dan bersinar. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan yoga di balkon apartemennya yang menghadap ke kota, mencari keseimbangan dan ketenangan. Sore harinya setelah bekerja, ia melampiaskan sisa-sisa amarah dan kekecewaannya di sasana tinju. Setiap pukulan yang ia layangkan ke samsak terasa seperti melepaskan satu keping masa lalunya yang kelam. Ia menjadi lebih kuat, tidak hanya secara mental, tapi juga fisik. Sinta, sang asisten setia, menjadi saksi dari semua perubahan itu. Ia melihat bosnya berubah dari seorang wanita yang sabar menahan luka, menjadi seorang dewi yang sedang menempa pedangnya. Saya hampir tidak mengenali ibu lagi, kata Sinta suatu sore saat mereka minum teh di kantor Arina. Arina tersenyum. Kenapa? Apa aku terlihat menakutkan? Bukan menakutkan, Bu, tapi berkuasa. Aura ibu berbeda. Dulu ibu seperti bulan yang bersinar lembut. Sekarang ibu seperti matahari, jawab Sinta jujur. Arina tertawa kecil. Matahari bisa membakar, Sinta. Terkadang beberapa orang memang pantas untuk dibakar, Bu, balas Sinta, yang membuat Arina menatapnya dengan penuh penghargaan. Sinta bukan hanya asisten, ia adalah sekutu. Di tengah kesibukannya membangun kembali dirinya dan kerajaannya, sebuah amplop berwarna sampanya dengan tulisan kaligrafi emas tiba di mejanya. Sinta yang meletakkannya dengan ekspresi ragu. Ini datang tadi pagi, Bu. Arina mengambil amplop itu. Ia sudah tahu isinya bahkan sebelum membukanya, undangan pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Kami mengundang Anda untuk menghadiri pernikahan putra kami, Brahmantara Wijaya dengan putri pilihan hatinya, Dina Puspita. Di dalamnya ada foto prewedding Bram dan Dina. Mereka tersenyum lebar, berpose di sebuah taman yang disewa mahal. Bram tampak bahagia, Dina tampak menang. Arina menatap foto itu lama. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sakit. Yang ada hanyalah rasa kasihan. Ia kasihan pada Bram yang begitu bodoh. Ia kasihan pada Dina yang membangun kebahagiaannya di atas kebohongan. Ia meletakkan undangan itu di atas meja. Ini bukan surat kutukan. Ini adalah tiket emas. Tiket menuju malam pertunjukan utama. Sinta panggil Arina. Matanya masih tertuju pada undangan itu. Iya, Bu. Hubungi desainer gaun langganan saya, katakan saya butuh gaun untuk acara yang sangat spesial. Gaun yang akan membuat semua orang berhenti bernapas saat melihatnya. Arina kemudian berdiri berjalan ke arah jendela besar di ruangannya. Ia menatap kota yang terhampar di bawahnya. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan lautan cahaya yang indah. Ia sudah melewati masa-masa kegelapannya, sekarang gilirannya untuk bersinar. Ia memegang undangan itu. Kertas yang seharusnya menyakitinya kini terasa seperti gulungan proklamasi kemenangannya. Dan Sinta lanjutnya sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Tolong atur penyewaan mobil untuk tanggal pernikahan itu. Aku mau Rolls-Royce Phantom seri terbaru warna hitam. Pertunjukan akan segera dimulai dan sang bintang utama sudah siap untuk naik ke atas panggung. Beberapa minggu sebelum hari pernikahan, Arina memulai persiapan detailnya. Ini bukan lagi sekadar rencana di dalam kepala. Ini adalah sebuah operasi senyap yang setiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat. Misinya bukan untuk merebut Bram kembali, melainkan untuk mengambil kembali harga dirinya dan menunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya mereka buang. Langkah pertama, dan yang paling penting adalah baju zirahnya. Arina tidak pergi ke butik pengantin biasa. Melalui koneksinya, ia membuat janji temu pribadi dengan seorang desainer adibusana yang karyanya jarang terlihat di pasar, hanya dikenakan oleh kalangan elit tertentu. Ruang pamer sang desainer lebih terasa seperti galeri seni daripada toko. Hanya ada beberapa gaun yang dipajang seperti mahakarya. Sang desainer, seorang pria parubaya dengan selera yang sempurna menyambut Arina dengan hangat. Saya ingin sebuah gaun, kata Arina. Suaranya tenang, bukan untuk pernikahan. Saya akan datang sebagai tamu, tapi saya ingin semua mata tertuju pada saya. Sang desainer tersenyum penuh arti.
Saya mengerti. Anda tidak ingin berteriak. Anda ingin berbisik. Namun bisikan Anda harus terdengar seperti guntur. Arina mengangguk. Itulah yang ia inginkan. Mereka tidak melihat-lihat gaun yang sudah jadi. Sebaliknya, sang desainer mengeluarkan beberapa gulungan kain. Ada sutra Mikado, satin duchesse, dan beludru sutra. Arina menyentuh kain-kain itu, merasakan teksturnya. Matanya terpaku pada satu gulungan kain berwarna hijau zamrud yang begitu pekat. Warnanya tanpa hidup dan bernapas di bawah cahaya ruangan. Warna yang berani, warna para ratu. Komentar sang desainer. Saya pilih yang ini, putus Arina. Selama beberapa jam, mereka berdiskusi tentang desainnya. Arina menginginkan sesuatu yang elegan dan tertutup, namun memiliki siluet yang tegas dan kuat. Desain akhirnya adalah sebuah gaun lengan panjang dengan potongan leher asimetris yang menonjolkan tulang selangkanya. Gaun itu akan memeluk tubuhnya dengan pas di bagian atas, lalu mengalir jatuh ke lantai dengan anggun. Menciptakan ekor kecil yang menyapu lantai saat ia berjalan. Tidak ada payet yang berlebihan, tidak ada renda yang rumit. Kekuatannya terletak pada warna, potongan, dan kualitas kainnya yang tak tertandingi. Selama sesi pengukuran, Arina berdiri tegak di depan cermin besar. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangannya bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai arsitek dari takdirnya sendiri. Gaun ini akan menjadi kulit keduanya. Sementara gaunnya sedang dalam proses pembuatan, logistik lain diatur dengan presisi militer oleh Sinta. Rolls-Royce Phantom hitam legam sudah dipesan. Sinta memastikan semuanya sempurna mulai dari supir yang harus mengenakan setelan jas dan sarung tangan putih, hingga plat nomor khusus yang dipesan untuk hari itu. Namun bagian terpenting dari rencana Arina terjadi di dalam kantornya. Ia harus memastikan umpannya. Dina tidak bisa lari. Ia tidak bisa membiarkan Dina pergi bulan madu dengan tenang. Setelah pernikahan, Arina memanggil kepala HRD dan manajer pemasaran ke ruangannya. Ia menyajikan sebuah proposal tentang peningkatan sinergi dan produktivitas tim. Kedengarannya sangat korporat dan membosankan. Sebuah kedok yang sempurna. Saya melihat ada tren penurunan produktivitas setiap hari Senin, kata Arina sambil menunjukkan sebuah grafik yang sudah ia siapkan. Banyak laporan yang tertunda, banyak target yang terlewat. Saya ingin menerapkan kebijakan baru khusus untuk divisi pemasaran sebagai proyek percontohan. Kedua bawahannya mengangguk mendengarkan dengan saksama. Mulai minggu depan setiap hari Senin pagi akan ada rapat evaluasi wajib. Semua anggota tim harus hadir tanpa kecuali. Setiap anggota tim juga harus menyerahkan laporan progres mingguan mereka paling lambat hari Senin jam 09 pagi. Langsung ke email saya. Arina berhenti sejenak lalu menambahkan bagian yang paling krusial. Untuk Senin depan ada laporan penjualan kuartal yang sangat penting. Saya ingin laporan itu selesai. Semua data dari setiap anggota tim harus sudah terkumpul di meja manajer pada hari Jumat sore untuk dikompilasi. Manajer pemasaran mengerutkan kening, tapi Bu, laporan kuartal biasanya baru jatuh tempo di akhir bulan. Saya ingin lebih cepat, jawab Arina tegas. Saya ingin kita proaktif dan saya ingin semua orang terlibat termasuk tim junior. Pastikan semua orang mendapat bagian untuk dikerjakan. Misalnya Dina, siapa namanya? Dina Puspita. Saya lihat kinerjanya beberapa bulan ini kurang memuaskan. Berikan dia tanggung jawab untuk mengumpulkan data penjualan dari klien-klien kecil, tugas yang sederhana tapi penting. Katakan padanya, laporan itu harus ada di email saya Senin pagi. Ini akan menjadi bagian dari penilaian kinerjanya. Perintah itu terdengar logis dari sudut pandang seorang CEO. Sebuah cara untuk mendisiplinkan karyawan yang performanya kurang baik, tidak ada yang curiga. Manajer pemasaran dan kepala HRD hanya mengangguk setuju. Perangkap telah dipasang dengan sempurna. Dina kini terikat oleh tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja, kecuali ia mau dipecat. Beberapa hari kemudian, Arina secara tidak sengaja berpapasan dengan Dina di lobi kantor. Dina sedang tertawa di telepon. Suaranya terdengar manja. Iya dong, sayang. Nanti kita langsung berangkat bulan madu ke Bali. Aku sudah ajukan cuti kok. Pasti dia profe. Arina berjalan melewatinya. Dina meliriknya sekilas, tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali Arina sebagai mantan istri tunangannya. Di mata Dina, Arina hanyalah salah satu petinggi kantor yang wajahnya sesekali ia lihat di email pengumuman. Arina memberikan senyum tipis yang sopan. Sebuah senyum dari seekor singa betina yang melihat mangsanya berjalan masuk ke dalam perangkap.
Dina tidak tahu bahwa permintaan cutinya sudah ditolak oleh sistem atas perintah diam-diam dari kepala HRD. Ia tidak tahu bahwa manajernya sebentar lagi akan memberinya tugas penting yang tidak bisa ditunda. Ia hidup dalam gelembung kebahagiaannya yang rapuh, tidak menyadari bahwa gelembung itu akan segera dipecahkan. Malam sebelum hari pernikahan, Arina tidak merasa gugup. Ia menghabiskan malamnya dengan tenang di apartemennya. Ia tidak minum anggur untuk menenangkan diri atau menelepon teman untuk curhat. Ia hanya duduk di sofa mendengarkan musik klasik yang lembut sambil membaca buku. Gaun zamrudnya tergantung di manekin di sudut ruangan. Tampak seperti sebuah patung dalam temaram cahaya. Baju zirahnya sudah siap. Ia teringat pada hari pernikahannya dengan Bram 5 tahun lalu. Ia begitu gugup, begitu bahagia, begitu penuh harapan. Ia pikir ia telah menemukan akhir bahagianya. Betapa naifnya ia saat itu. Arina bangkit dan berjalan ke balkon. Ia menatap kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Kota ini telah menjadi saksi kejatuhannya dan sekarang akan menjadi saksi kebangkitannya. Besok bukanlah hari tentang Bram atau Dina. Besok adalah hari tentang dirinya. Ini adalah upacara penobatannya sendiri. Ia akan berjalan ke dalam pesta pernikahan itu bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik panggung. Ia akan mengambil kembali narasi hidupnya. Dengan pikiran itu, Arina merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia siap. Gedung pernikahan itu persis seperti yang Arina bayangkan, megah, mewah, dan norak. Bram dan ibunya telah memilih ballroom termewah di hotel bintang 5 paling mahal di kota. Pilar-pilar besar dihiasi untayan bunga lili dan mawar putih yang berlebihan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di tengah ruangan berdiri sebuah patung es berbentuk angsa kembar yang mulai mencair. Semuanya dirancang untuk meneriakkan kata kekayaan. Namun hasilnya lebih terasa seperti pasar malam yang mahal. Suasana di dalam riuh rendah. Para tamu campuran dari rekan kerja Bram, teman-teman sosialita Ibu Ratna dan kerabat jauh berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik, dan saling menilai. Musik dari sebuah band pengiring memainkan lagu-lagu cinta yang terdengar klise di atas pelaminan. Bram berdiri dengan gagah dalam setelan jas hitamnya. Senyum puas tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa telah mencapai puncak dunia. Ia melirik Dina di sampingnya yang tampak seperti putri dalam gaun pengantin putih yang menggembung dan penuh pai. Di matanya, Dina adalah validasi dari semua keputusannya. Wanita cantik dari keluarga kaya yang akan mengangkat status sosialnya. Ia sempat berpikir sekilas tentang Arina. Membayangkan mantan istrinya itu mungkin sedang menangis sendirian di sebuah kamar kontrakan sempit. Pikiran itu membuatnya merasa lebih superior. Namun, bintang sesungguhnya dari malam itu bukanlah pengantinnya, melainkan Ibu Ratna. Wanita itu berparade mengelilingi ruangan dengan gaun brokat berwarna emas yang mencolok. Ia menyapa setiap tamu penting. Suaranya yang melengking terdengar di atas alunan musik. "Terima kasih sudah datang." Sapanya pada seorang rekan bisnis Bram. "Lihatlah menantu saya, cantik sekali kan? Ayahnya pengusaha properti lo sebentar lagi, mau ekspansi ke Singapura. Kami ini sekarang cari besevel." Kepada kerabat lainnya, ia berbisik dengan nada konspiratif. Syukur sekali si Bram akhirnya sadar dan menceraikan yang dulu itu. Tidak jelas asal-usulnya, kerjanya pun tidak seberapa, hanya jadi beban. Untung sekarang dapatnya berlian. Ia adalah personifikasi dari kesombongan. Setiap katanya adalah pameran. Setiap gerakannya adalah pertunjukan. Ia mabuk oleh status sosial palsu yang ia yakini akan segera menjadi miliknya. Dina, sang pengantin wanita juga memainkan perannya dengan sempurna. Ia tersenyum manis kepada semua orang. Sesekali membenarkan cerita bohong Ibu Ratna dengan anggukan malu-malu. "Ah, Ibu bisa saja. Papa hanya pengusaha kecil kok," katanya merendah yang justru membuat semua orang semakin yakin bahwa ia benar-benar berasal dari keluarga kaya yang rendah hati. Ia merasa tak terkalahkan, yakin bahwa penipuannya telah berhasil dengan gemilang. Upacara pernikahan dan resepsi berjalan lancar. Ada pemotongan kue pengantin yang menjulang tinggi. Ada prosesi bersulang dengan sampanya. Ada dansa pertama yang canggung. Semua ritual pernikahan mewah telah dilakukan. Para tamu mulai menikmati hidangan. Suasana mulai lebih santai. Bram, Dina, dan Ibu Ratna berdiri di pelaminan, menerima ucapan selamat. Wajah mereka berseri-seri karena kemenangan. Saat itulah suasana mulai berubah. Semuanya dimulai dari suara. Sebuah suara deru mesin yang dalam, halus, dan bertenaga,
yang entah bagaimana berhasil meredam kebisingan di luar. Suara itu tidak seperti suara mobil biasa. Suara itu terdengar mahal. Beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu masuk mulai menoleh, penasaran. Kemudian mobil itu muncul. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam legam berkilauan di bawah lampu sorot hotel meluncur dengan anggun dan berhenti tepat di depan karpet merah lobi utama. Semua mobil lain tampak seperti mainan di sampingnya. Aktivitas di dalam ballroom sedikit melambat. Para tamu yang tadinya sibuk mengobrol kini mulai berbisik-bisik. Mata mereka tertuju ke arah pintu masuk. Siapa tamu penting yang datang selarut ini dengan mobil semewah itu? Petugas hotel yang berjaga di pintu tampak panik. Seorang supir berjas rapi dan bersarung tangan putih turun dari kursi kemudi. Berjalan dengan tenang untuk membuka pintu penumpang belakang. Ia membukanya lalu berdiri tegak dalam posisi hormat, sejenak tidak ada yang keluar. Seolah sengaja membangun penantian. Ketegangan di dalam boro mulai terasa. Musik dari band terdengar goyah lalu berhenti sama sekali. Keheningan yang aneh menyelimuti ruangan. Hanya dipecah oleh bisikan para tamu. Bram dan Ibu Ratna di atas pelaminan saling berpandangan. Bingung. Siapa itu? Apa kamu mengundang pejabat? Bisik Ibu Ratna. Bram hanya menggeleng. Lalu sebuah sepatu hak tinggi berwarna hijau zamrud menyentuh karpet merah diikuti oleh kaki jenjang yang dibalut gaun berwarna senada. Kemudian sesosok wanita melangkah keluar dari mobil dengan keanggun seekor macan kumbang. Waktu seolah berhenti. Wanita itu berdiri sejenak di ambang pintu membiarkan semua orang melihatnya. Gaun hijau zamrudnya tampak menyala. Kontras dengan interior ballroom yang didominasi warna putih dan emas. Potongan rambut bobnya yang tajam membingkai wajahnya yang dipoles riasan sempurna, namun tidak berlebihan. Tidak ada senyum di bibirnya, hanya ekspresi tenang yang memancarkan kepercayaan diri mutlak. Ia tidak mengenakan banyak perhiasan, hanya sepasang anting berlian yang berkilauan di telinganya. Ia tidak butuh perhiasan karena dialah permatanya. Seluruh ballroom terdiam. Para tamu terpaku. Mereka tidak tahu siapa wanita ini, tapi mereka tahu ia adalah seseorang yang penting. Auranya memenuhi ruangan. Di atas pelaminan, rahang Bram ternganga, matanya membelalak tak percaya, gelas sampahnya yang ia pegang hampir jatuh dari tangannya. Di sebelahnya, senyum di wajah Ibu Ratna membeku, lalu perlahan luntur digantikan oleh ekspresi syok dan kebingungan total. Dan Dina, sang pengantin menatap sosok itu dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Karena wanita yang berdiri di pintu itu, wanita yang datang dengan mobil termewah, mengenakan gaun terindah, dan memiliki aura seorang ratu adalah Arina, mantan istri yang mereka kira telah hancur dan miskin. Ia telah datang. Langkah pertama Arina saat memasuki ballroom itu terasa seperti dentuman lonceng yang menghentikan waktu. Keheningan yang tadinya aneh kini menjadi pekat dan berat. Ratusan pasang mata menoleh serempak, tertarik oleh magnet kekuatan yang tak terlihat. Gaun hijau zamrudnya seolah menyerap semua cahaya di ruangan, lalu memantulkannya kembali dalam bentuk aura yang mengintimidasi. Ia mulai berjalan. Setiap langkahnya terukur dan tenang. Suara sepatu hak tingginya yang runcing mengetuk lantai marmer. Menciptakan ritme yang lambat dan mematikan seperti detak jantung yang mendekat. Tuk. Suara itu menjadi satu-satunya musik di dalam ruangan. Para tamu yang berada di jalurnya secara refleks menyingkir memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu yang sedang berjalan menuju tahtanya. Bisikan-bisikan mulai merambat seperti api di rumput kering. Siapa itu? Ya Tuhan, cantik sekali. Sepertinya aku pernah lihat, tapi di mana? Tunggu, bukankah itu Arina mantan istrinya Bram? Tidak mungkin. Beda sekali. Arina yang dulu kan penampilannya biasa saja. Ini seperti orang yang berbeda. Arina mendengar semua bisikan itu, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Matanya lurus menatap ke depan. Tertuju pada tiga sosok yang membeku di atas pelaminan. Di dalam kepalanya, pikirannya bekerja dengan jernih dan dingin. Ia mengamati semuanya. Dekorasi yang norak, mencoba meniru kemewahan, tapi gagal total. Wajah-wajah tamu yang penuh rasa ingin tahu, dan yang paling penting, wajah-wajah mangsanya. Ia melihat Bram, pria itu pucat seperti mayat. Matanya yang biasanya penuh kesombongan, kini dipenuhi oleh horor dan ketidakpercayaan. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Arina bisa melihat keringat mulai membasahi pelipisnya. Pria yang beberapa bulan lalu dengan angkuh mencampakkannya karena dianggap sebagai beban, kini menatapnya seolah melihat hantu. Lalu ia melihat Ibu Ratna.
Wanita itu tampak seperti patung yang retak. Riasan tebal di wajahnya tidak mampu menutupi kekagetan yang luar biasa. Tangannya mencengkeram lengan Bram begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya bergerak liar dari Arina ke mobil Rolls-Royce di luar lalu kembali ke gaun Arina. Otaknya yang materialistis itu pasti sedang mencoba menghitung, mencoba memahami bagaimana semua ini mungkin terjadi, bagaimana wanita yang ia hina sebagai miskin dan pembawa sial bisa tampil seperti ini. Dan terakhir ia melihat Dina. Oh, Dina. Pengantin wanita itu tampak paling menyedihkan dari semuanya. Di antara mereka bertiga hanya Dina yang tahu sedikit tentang dunia Arina, dunia paradigma digital. Ia mungkin tidak tahu posisi Arina yang sebenarnya, tapi ia pasti pernah melihat wajah Arina di buletin perusahaan atau saat rapat besar. Ketakutan di matanya adalah ketakutan seorang bawahan yang tertangkap basah oleh atasannya. Gaun pengantinnya yang megah kini tampak seperti kostum murahan yang membebaninya. Senyum kemenangannya telah lenyap, digantikan oleh kepanikan murni. Perjalanan dari pintu masuk ke depan pelaminan terasa seperti berlangsung selama 1 jam. Padahal mungkin hanya 1 menit, Arina menikmati setiap detiknya. Ia membiarkan mereka tersiksa dalam penantian. Ia membiarkan para tamu menyebarkan spekulasi mereka. Ia sedang membangun panggungnya, bata demi bata dengan keheningan dan tatapan mata. Di dalam dirinya tidak ada lagi rasa sakit atau gugup. Yang ada hanyalah perasaan dingin dan berkuasa. Ini adalah pembalasan dendamnya dan rasanya lebih manis dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak perlu berteriak atau menangis. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menghancurkan fondasi kebahagiaan palsu mereka. Saat ia akhirnya tiba di kaki pelaminan, ia berhenti. Ia mendongak sedikit, menatap 3 orang yang berdiri beberapa anak tangga di atasnya. Posisi itu sangat simbolis. Mereka berada di atas, di singgasana mereka yang gemerlap, tapi dari bawah sini, Arina lah yang memegang semua kendali. Tatapan mereka bertemu, Arina menatap mata Bram, dan untuk sesaat ia melihat kilasan penyesalan yang dalam di sana. Sebuah penyesalan yang sudah terlambat. Ia beralih menatap Ibu Ratna, dan ia melihat kebencian dan kebingungan berperang di mata wanita tua itu. Terakhir, ia menatap Dina dan yang ia lihat hanyalah ketakutan. Arina membiarkan keheningan menggantung sedikit lebih lama, memastikannya mencekik mereka. Kemudian, bibirnya yang sejak tadi terkatup rapat perlahan-lahan mulai terangkat membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum yang hangat, bukan pula senyum yang sinis, itu adalah senyum seorang pemenang. Senyum yang dengan tenang berkata, "Selamat datang di akhir permainanmu." Ia mengangkat satu kakinya, menapakkan sepatunya di anak tangga pertama. Setiap langkah Arina menaiki tangga pelaminan terasa berat dan bergema di keheningan Brum, ia tidak terburu-buru. Ia bergerak dengan keanggun yang disengaja, membiarkan gaun zamrudnya menyapu setiap anak tangga. Semua mata tertuju padanya, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ia akhirnya tiba di puncak, ia berdiri sejajar dengan mereka. Kini tidak ada lagi perbedaan ketinggian. Mereka berada di panggung yang sama. Arina bisa mencium aroma parfum Dina yang terlalu manis bercampur dengan aroma ketakutan. Ia bisa melihat butiran keringat di dahi Bram yang semakin banyak. Seorang pembawa acara yang sejak tadi membeku karena bingung akhirnya tersadar dan tergagap. Maaf, ibu ini siapa ya?" Arina tidak menoleh padanya, matanya tetap terkunci pada Bram dan Dina. Ia berjalan perlahan ke arah podium kecil tempat mikrofon berdiri. Ia mengambil mikrofon itu dari dudukannya dengan gerakan yang halus. Ia tidak perlu merebutnya. Seolah-olah mikrofon itu memang miliknya. Ia mengetuknya pelan sekali. Tap. Suara kecil itu terdengar seperti ledakan di dalam ruangan yang sunyi senyap. "Selamat malam semuanya." Suaranya terdengar jernih dan tenang, memenuhi setiap sudut boru melalui pengeras suara. Tidak ada getaran, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang dingin. "Mohon maaf telah mengganggu pesta yang sangat meriah ini." Ia berhenti sejenak membiarkan kata-katanya meresap, para tamu menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Saya tidak akan lama. Lanjutnya, saya hanya ingin datang untuk mengucapkan selamat secara pribadi kepada kedua mempelai." Ia memutar tubuhnya sedikit, menghadap langsung ke arah Bram. Matanya menatap lurus ke dalam mata mantan suaminya itu. "Bram," panggilnya lembut, nama itu terdengar asing di bibirnya sendiri. "Aku turut berbahagia untukmu. Setelah semua yang terjadi, aku senang melihatmu akhirnya mendapatkan semua yang selalu kamu dan ibumu inginkan." Kata-kata itu terdengar tulus yang justru membuatnya semakin tajam. Sebuah pernikahan yang megah,
yang bisa dibanggakan. Dan yang terpenting, Arina melirik sekilas ke arah Ibu Ratna yang wajahnya sudah memerah padam. Kamu mendapatkan menantu dari keluarga yang terpandang. Arina sengaja menekankan kata terpandang, dan bisikan-bisikan kembali terdengar dari arah para tamu. Ia telah menembakkan panah pertamanya. Tepat mengenai kesombongan mereka, Bram hanya bisa menelan ludah. Ia ingin bicara, ingin menyuruh Arina pergi. Tapi lidahnya terasa keluh. Ia terperangkap di antara rasa malu, takut, dan kebingungan yang luar biasa. Kemudian, Arina mengalihkan perhatiannya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ia memutar tubuhnya sepenuhnya ke arah Dina. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang biasa ia pasang saat memimpin rapat dewan direksi, sebuah ekspresi profesional, tajam, dan tidak mentolerir omong kosong. Dina secara naluriah mundur selangkah. Ia merasa seperti sedang berdiri di hadapan panel peninjauan kinerja, bukan di pesta pernikahannya sendiri. Dina Puspita, kata Arina. Kali ini ia menggunakan nama lengkapnya persis seperti yang tertera di data kepegawaian, suaranya menjadi lebih formal. Aku harus akui aku terkesan denganmu, benar-benar terkesan. Arina berjalan mendekat hingga jarak mereka hanya sekitar 1 meter. Kamu sangat ambisius, kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu tidak takut untuk mengambilnya. Aku suka karyawan yang punya semangat dan ambisi di perusahaanku. Pernyataan itu adalah sebuah bom waktu, kata karyawan dan perusahaanku meledak di udara. Beberapa tamu yang merupakan pelaku bisnis mulai mengerti. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan pemahaman. Dina menjadi pucat pasi. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Arina melanjutkan, suaranya tetap tenang, namun setiap katanya memukul seperti palu. Tapi Dina, ambisi sebesar apapun juga harus selalu diimbangi dengan profesionalisme dan integritas. Kamu adalah bagian dari tim pemasaran di Paradigma Digital, sebuah perusahaan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Arina berhenti, menatap Dina lekat-lekat, membiarkan wanita itu tersiksa dalam jeda yang ia ciptakan. Jadi, Arina menyimpulkan, nadanya kini terdengar final dan tak terbantahkan. Hadiah pernikahan dariku sangat sederhana. Saya harap pernikahan dan bulan madumu yang indah ini tidak akan mengganggu performa kerjamu. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya untuk pukulan terakhir. Laporan penjualan kuartal yang saya minta. Jangan lupa, laporan itu harus sudah ada di email saya. Hari Senin pagi paling lambat jam 09:00. Kamu tahu betul, saya tidak suka karyawan yang tidak disiplin. Setelah mengucapkan kalimat itu, keheningan total melanda. Bom itu akhirnya meledak dan dampaknya menghancurkan segalanya. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, karyawan, perusahaan, laporan. Senin pagi, para tamu kini mengerti sepenuhnya. Wanita ini bukan hanya mantan istri, wanita ini adalah bos dari pengantin wanita. Semua kebohongan tentang putri pengusaha kaya hancur berkeping-keping di hadapan ratusan orang. Arina meletakkan kembali mikrofon itu ke tempatnya dengan pelan. Misinya telah selesai. Ia tidak perlu menunggu untuk melihat akibatnya. Ia berbalik menatap kerumunan tamu yang menatapnya dengan campuran rasa kagum, kaget, dan hormat. Ia mengangguk sopan sekali kepada mereka. Kemudian tanpa melirik lagi ke arah panggung pelaminan yang kini menjadi panggung tragedi, Arina berbalik badan. Ia berjalan menuruni tangga dengan punggung tegak. Gaunnya yang megah menyapu di belakangnya. Ia berjalan keluar dari ballroom itu dengan keanggun yang sama seperti saat ia masuk, meninggalkan di belakangnya sebuah pesta pernikahan yang hancur. Seorang pengantin pria yang dipermalukan, seorang mertua yang impiannya musnah, dan seorang pengantin wanita yang karir dan kebohongannya baru saja dihancurkan di depan umum. Pintu ballroom tertutup di belakangnya, meredam suara kekacauan yang baru saja akan dimulai. Arina terus berjalan, tidak pernah menoleh ke belakang. Pintu ballroom yang megah itu tertutup di belakang arena, menjadi tirai yang jatuh menandai akhir dari babak pertunjukannya. Namun di dalam ruangan, drama sesungguhnya baru saja mencapai puncaknya. Untuk beberapa detik yang terasa abadi, seluruh ruangan membeku. Para tamu, para pelayan, band pengiring, bahkan pengantin di atas panggung semuanya terdiam. Seolah sambaran petir baru saja menyambar di dalam ruangan tertutup. Kata-kata Arina masih menggantung di udara, beracun dan tak terbantahkan. Karyawan, perusahaanku, laporan Senin pagi.
Keheningan itu pecah bukan oleh musik, bukan oleh pembawa acara, tapi oleh suara jeritan yang melengking dan penuh amarah. Suara Ibu Ratna. Wajah wanita itu yang tadinya pucat kini berubah menjadi merah padam. Topeng keanggun dan status sosialnya telah robek, memperlihatkan wajah aslinya yang buas dan serakah. Matanya yang dipenuhi amarah menatap liar ke arah Dina. Penipu, pekiknya, suaranya membelah keheningan. Kau bilang ayahmu pengusaha, kau bilang kau orang kaya, ternyata kau hanya babu perempuan sialan itu. Ibu Ratna menerjang maju. Ia tidak lagi peduli dengan citranya. Ia tidak lagi peduli dengan ratusan pasang mata yang menatapnya. Yang ada di otaknya hanyalah amarah karena telah ditipu mentah-mentah. Ia menjambah hiasan kepala di rambut Dina, menariknya dengan kasar hingga rambut palsu dan jepit-jepit berjatuhan, merusak tatanan rambut pengantin yang mahal itu. Ibu, hentikan. Ibu Bram yang akhirnya tersadar dari kelumpuhannya berusaha menahan ibunya. Tapi Ibu Ratna sudah seperti banteng terluka. Lepaskan aku, Bram. Perempuan ini sudah mempermalukan keluarga kita. Kita sudah habis miliaran untuk pesta sialan ini, untuk menantu penipu sepertimu. Teriaknya lagi. Kali ini sambil menunjuk-nunjuk wajah Dina yang sudah basah oleh air mata. Dina sendiri sudah hancur lebur. Ia hanya bisa terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti kostum badut yang memalukannya. Aku bisa jelaskan, Bu, Bram, ucapnya terbata-bata. Tapi suaranya tenggelam oleh makian Ibu Ratna. Pemandangan di atas pelaminan itu sungguh kacau. Seorang ibu mertua yang sedang mengamuk, seorang pengantin pria yang panik mencoba melerai, dan seorang pengantin wanita yang menangis histeris. Itu bukan lagi sebuah pesta pernikahan, itu adalah sirkus tragedi. Para tamu mulai bereaksi. Beberapa mengeluarkan ponsel mereka tanpa malu-malu merekam aib keluarga yang terpampang di depan mata. Video itu akan menjadi viral besok pagi. Memastikan kehancuran reputasi Bram dan keluarganya tersebar luas. Yang lain, terutama rekan-rekan bisnis Bram mulai berdiri dan berjalan keluar dengan diam. Mereka menggelengkan kepala, merasa jijik dan kasihan sekaligus. Mereka tidak ingin berlama-lama menyaksikan bencana ini. Seorang kolega senior Bram melewatinya saat hendak turun dari panggung. Ia menepuk pundak Bram pelan dan berbisik, "Kamu benar-benar bodoh, Bram. Kamu membuang emas demi kuningan yang kamu kira berlian." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Bram merasa dunianya runtuh. Ia melihat ke sekeliling. Para tamu pergi. Para pelayan menatapnya dengan pandangan kasihan. Ben sudah mengemasi peralatan mereka. Kue pengantin yang megah berdiri sendirian, belum sempat dipotong sepenuhnya. Patung es angsa kembar itu kini hanya genangan air di lantai. Semua impiannya tentang status sosial, tentang kebanggaan, hancur dalam sekejap. Ia telah mempertaruhkan segalanya pada sebuah kebohongan, dan kini ia kalah telak. Ia menatap Dina yang masih menangis lalu beralih pada ibunya yang masih terengah-engah karena marah. Tiba-tiba ia merasa sangat muak. Ia muak pada Dina yang telah menipunya. Ia muak pada ibunya yang keserakahannya telah mendorongnya ke jurang ini. Dan yang paling penting, ia muak pada dirinya sendiri. Ia teringat pada Arina. Bukan Arina yang tadi datang dengan penampilan seorang ratu, tapi Arina yang dulu, Arina yang selalu sabar menghadapi omelan ibunya. Arina yang selalu tersenyum lembut saat ia pulang kerja. Arina yang diam-diam menopang hidupnya tanpa pernah mengeluh. Ia baru sadar sekarang, cinta Arina adalah harta yang sesungguhnya. Harta yang tidak ternilai yang telah ia buang begitu saja demi fatmorgana kekayaan. Penyesalan datang terlambat dan rasanya begitu menyesakkan hingga ia sulit bernapas. Ibu Ratna akhirnya kelelahan. Ia terduduk lemas di kursi pelaminan. Tangannya dipijat oleh salah seorang kerabat yang masih tersisa. Amarahnya kini berubah menjadi ratapan. Hancur sudah nama baik keluarga kita, ratapnya berulang kali. Ballroom yang tadinya penuh tawa dan musik, kini terasa kosong dan dingin. Hanya menyisakan keluarga kecil yang hancur berantakan di tengah-tengah dekorasi pesta yang mahal dan tak lagi berarti. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan, justru menjadi malam di mana semua topeng terjatuh dan semua kebohongan terbongkar dengan cara yang paling memalukan. Mimpi indah mereka telah berakhir dan neraka baru saja dimulai. Saat pintu Rolls-Royce tertutup, suara kekacauan dari dalam ballroom langsung teredam digantikan oleh keheningan yang nyaman di dalam kabin mewah itu. Arina bersandar di kursi kulit yang empuk, memeja. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sebuah napas kelegaan.
Sinta yang sudah menunggu di dalam mobil menatapnya dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. "Bagaimana, Bu?" tanyanya pelan. Arina membuka matanya. Ia menoleh pada Sinta dan sebuah senyum yang tulus lepas dan penuh kemenangan terukir di wajahnya. "Selesai, Sinta. Semuanya sudah selesai." Mobil itu meluncur dengan mulus. Menjauhi hotel bintang 5 yang menjadi saksi bisu pertunjukannya, Arina tidak menoleh ke belakang melalui jendela. Ia hanya menatap lurus ke depan ke arah jalanan kota yang berkilauan. Setiap lampu yang ia lewati terasa seperti sambutan untuk kehidupannya yang baru. Beban di pundaknya telah terangkat. Dendamnya telah terbalaskan bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Ia tidak merasa menang. Ia merasa bebas. 6 bulan kemudian kehidupan Arina telah berubah total. Paradigma digital berhasil memenangkan tender internasional besar, melambungkan nama perusahaan dan nama Arena sebagai CEO-nya ke kancah global. Wajahnya muncul di sampul sebuah majalah bisnis bergengsi dengan judul Sang Ratu Digital. Kisah di balik paradigma baru industri kreatif. Ia kini tinggal di sebuah penthouse di puncak gedung apartemen paling eksklusif di kota. Apartemen itu ia desain sendiri dengan jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota 360 derajat. Tidak ada lagi perabotan pilihan Bram atau Ibu Ratna. Setiap sudutnya adalah cerminan dari seleranya sendiri, modern, elegan, dan fungsional. Tapi perubahan terbesarnya bukanlah materi. Arina telah menemukan kedamaian. Ia tidak lagi berusaha menyenangkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Akhir pekannya diisi dengan kegiatan yang ia sukai. Terkadang melukis di studionya, terkadang berdehem melakukan perjalanan solo ke tempat-tempat yang indah, atau sekadar membaca buku di balkon ditemani secangkir teh melati. Ia menjadi lebih bijaksana dan murah hati. Ia memulai sebuah program bimbingan di perusahaannya untuk membantu para perempuan muda berbakat meniti karir di dunia teknologi. Ia ingin memastikan tidak ada lagi perempuan yang merasa harus mengecilkan diri mereka demi orang lain. Sementara Arina terbang tinggi, Karma bekerja dengan caranya yang efisien pada mereka yang telah ia tinggalkan. Dina Puspita dipecat 2 hari setelah malam pernikahan itu. Bukan oleh Arina, tapi oleh Departemen HRD melalui prosedur standar. Alasannya, pemalsuan data saat melamar kerja dan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Namanya masuk dalam daftar hitam industri. Tidak ada perusahaan marketing yang mau menerimanya. Sinta sesekali memberinya laporan. Dina terakhir terlihat bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak kusam dan lelah. Pernikahannya dengan Bram hanya bertahan sebulan sebelum akhirnya mereka bercerai. Ibu Ratna jatuh sakit. Rasa malu dan stres akibat kejadian malam itu menggerogoti kesehatannya. Ia tidak pernah lagi berani muncul di acara arisan atau pertemuan sosialita. Teman-temannya menjauhinya. Ia menghabiskan hari-harinya di rumah, mengeluh dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Hubungannya dengan Bram menjadi dingin, penuh dengan tuduhan dan penyesalan. Dan Bram, ia menuai apa yang ia tanam. Utang dari pesta pernikahan yang gagal itu melilitnya. Reputasinya di kantor hancur. Ia menjadi bahan lelucon. Tak tahan dengan tekanan, ia akhirnya mengundurkan diri. Ia mencoba memulai bisnis kecil, tapi gagal total. Ia kini tinggal sendirian di rumah yang dulu ia rebut dari Arina. Sebuah rumah yang terasa terlalu besar dan kosong. Sebuah monumen dari kebodohannya. Suatu sore, saat Arina sedang menikmati senja dari balkonnya, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak lalu menjawabnya, "Halo, Arina. Ini aku, Bram." Suara di seberang terdengar parau dan penuh keraguan. Arina terdiam sejenak. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada benci. Bahkan tidak ada kasihan, hanya kehampaan. "Aku hanya ingin bilang aku minta maaf," lanjut Bram, "aku salah, aku sangat bodoh. Aku Arina tidak membiarkannya selesai. Ia tidak butuh permintaan maafnya. Ia tidak butuh penjelasannya. Masa lalu itu sudah menjadi bab yang tertutup rapat. Semoga kamu menemukan kedamaianmu, Bram," ucap Arina dengan tenang. Lalu ia memutuskan panggilan itu. Tanpa ragu, ia memblokir nomor itu. Sebuah tindakan kecil, namun terasa begitu final. Pintu menuju masa lalunya kini telah ia kunci dan kuncinya ia buang jauh-jauh. Ia meletakkan ponselnya lalu kembali menatap cakrawala. Matahari terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang indah. Itu adalah akhir dari sebuah hari. Tapi bagi Arina,
Itu adalah janji dari fajar yang baru. Ia tidak tahu apa yang menanti di masa depan. Apakah akan ada cinta yang baru atau tidak, tapi itu tidak lagi penting. Ia sudah menemukan cinta sejatinya, dirinya sendiri. Ia tersenyum. Ia tidak lagi berpura-pura, ia tidak lagi menyamar. Ia adalah Arina, sang ratu dari kerajaannya sendiri, dan ia bahagia. 2 tahun telah berlalu. Musim berganti, membawa serta debu-debu masa lalu yang akhirnya mengendap dan menjadi bagian dari tanah. Kota terus berdenyut, membangun gedung-gedung baru yang mencakar langit, menciptakan cerita-cerita baru, dan perlahan melupakan drama lama. Di sebuah ballroom yang jauh lebih megah dan berkelas daripada tempat pernikahan Bram, ratusan orang penting dari dunia bisnis berkumpul. Malam ini adalah malam penganugerahan penghargaan wirausaha tahunan. Lampu sorot menari-nari, alunan musik jazz yang lembut mengalun, dan aroma optimisme memenuhi udara. Dan penghargaan tertinggi malam ini untuk kategori wirausaha perempuan paling berpengaruh tahun ini, jatuh kepada Ibu Arina Maharani, CEO dari Paradigma Digital. Tepuk tangan membahana. Semua orang berdiri memberikan penghormatan mereka. Arina bangkit dari kursinya. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading yang sederhana namun dipotong dengan sempurna, rambutnya kini sedikit lebih panjang. Ditata dengan gaya yang lembut, namun tetap profesional. Tidak ada lagi aura pembalasan yang dingin di matanya. Yang ada kini adalah kehangatan, kebijaksanaan, dan ketenangan yang datang dari penerimaan diri sepenuhnya. Ia berjalan ke atas panggung, senyum tulus terukir di wajahnya. Ia menerima piala kristal yang berat itu lalu berdiri di depan mikrofon. Ia menatap lautan wajah di hadapannya dan untuk sesaat ia teringat pada panggung lain 2 tahun lalu. Panggung yang menjadi saksi kehancuran sebuah kebohongan. Kini ia berdiri di panggung yang menjadi saksi pencapaiannya. Hidup memang ironis. Terima kasih. Mulainya suaranya terdengar hangat dan jelas. Saat saya memulai bisnis ini bertahun-tahun yang lalu dari sebuah garasi kecil. Saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini. Ia tidak menceritakan kisah klise tentang kerja keras. Sebaliknya, ia berbicara tentang hal lain. Ada satu titik dalam hidup saya. Lanjutnya, matanya menatap jauh. Di mana saya merasa harus mengecilkan diri saya agar bisa diterima. Saya menyembunyikan cahaya saya, berpikir bahwa kilaunya akan menyilaukan orang lain. Saya belajar dengan cara yang sulit, bahwa satu-satunya orang yang dirugikan oleh hal itu adalah diri saya sendiri. Ia berhenti sejenak, membiarkan pesannya meresap. Malam ini saya ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk semua perempuan di luar sana yang pernah merasa harus meredupkan sinarnya. Jen, dunia ini cukup gelap, dan ia membutuhkan semua cahaya yang bisa kita berikan. Bangunlah kerajaan kalian sendiri, bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun. Tapi karena kalian pantas memiliki istana untuk ditinggali, tepuk tangan kembali bergemuruh. Kali ini lebih keras dan lebih tulus. Arina mengakhiri pidatonya dengan senyuman lalu turun dari panggung. Sinta yang kini menjabat sebagai Chief Operating Officer di perusahaan menyambutnya dengan pelukan hangat, pidato yang luar biasa. Bu, bisik Sinta. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawab Arina. Mereka berdiri di sudut ruangan, mengamati keramaian. Arina tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia kini menyatu dengan kerumunan, tertawa dan mengobrol dengan rekan-rekannya. Ia telah menemukan tempatnya di belahan lain kota itu, di sebuah rumah kontrakan kecil yang pengap di gang sempit, pemandangan yang sangat berbeda tersaji. Televisi tabung tua di sudut ruangan menyiarkan acara penghargaan yang sama. Meskipun dengan kualitas gambar yang buruk, Bram duduk di sofa yang sudah usang, menatap layar dengan pandangan kosong. Ia kini bekerja sebagai salesman di sebuah dealer mobil bekas. Pekerjaan yang membuatnya harus membungkuk dan tersenyum pada orang-orang yang dulu bahkan tidak akan ia lirik. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai menipis dan semangat di matanya telah lama padam. Ibu Ratna terbaring di kursi rotan di sebelahnya, berselimut kain sarung. Stroke ringan yang menyerangnya setahun lalu telah membuat separuh tubuhnya kaku. Ia tidak bisa lagi berteriak atau marah-marah. Yang tersisa hanyalah tatapan mata yang penuh kepahitan. Saat kamera televisi menyorot wajah Arina yang tersenyum di atas panggung, Bram tanpa sadar menahan napas. Ia melihat wanita yang sama sekali berbeda dari wanita yang pernah ia kenal dan sia-siakan. Wanita di layar itu tampak begitu bersinar. Begitu tak terjangkau, seperti bintang di langit yang hanya bisa ia pandangi dari dasar sumur yang gelap. Ia mengambil ponselnya,
membuka sebuah portal berita. Foto Arina memegang piala penghargaan menjadi berita utama. Ia mendekatkan ponsel itu ke hadapan ibunya. "Lihat, Bu, itu Arina," katanya lirih. Ibu Ratna menatap layar ponsel itu lama. Matanya yang biasanya kusam kini berkaca-kaca. Bukan air mata haru, tapi air mata penyesalan yang membakar. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan Arina. Ia tidak menyalahkan Dina. Ia menyalahkan keserakahannya sendiri, kesombongannya sendiri. Ia dan putranya telah diberi kesempatan untuk hidup nyaman bersama seorang ratu. Tapi mereka terlalu bodoh dan buta untuk melihatnya. Mereka memilih untuk memungut batu berkilau di jalan dan membuang gunung emas yang mereka miliki. Bram mematikan televisi. Suara tepuk tangan untuk Arina lenyap digantikan oleh suara dengung kulkas tua dan detak jam dinding di rumah mereka yang sempit. Dalam keheningan itu, mereka akhirnya memahami segalanya. Ini adalah karma mereka. Sebuah kehidupan yang mediocre, penuh penyesalan, dan selamanya akan dibayangi oleh kemegahan wanita yang pernah mereka coba hancurkan. Mobil Arina melaju dengan tenang membelah malam. Ia tidak langsung pulang. Ia meminta supirnya untuk berhenti di tepi sebuah danau di pinggir kota. Ia turun dari mobil, merasakan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Ia menatap pantulan bulan di permukaan air yang tenang. Ia sudah lama tidak memikirkan Bram atau ibunya. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Luka dari pengkhianatan itu telah sembuh. Meninggalkan bekas luka tipis yang hanya berfungsi sebagai pengingat, bukan sebagai sumber rasa sakit. Ia telah memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan telah membebaskannya dari rantai masa lalu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sinta. "Selamat sekali lagi, Ratu, Anda pantas mendapatkan semuanya." Arina tersenyum. Ia tidak membalasnya, ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Ia tidak butuh mahkota atau sebutan ratu. Ia hanya butuh menjadi dirinya sendiri, utuh, damai, dan merdeka. Ia menatap Cakrawala sekali lagi, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Perjalanannya masih panjang, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang menanti di depan sendirian, namun tidak pernah lagi merasa kesepian.